Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, hafah dari tepi lidah adalah tepi lidah bagian depan saja, atau disebut dengan adnal hafah. Dibenturkan dengan langit-langit atas di belakang gusi, ya, di belakang gusi gigi seri. Mungkin nggak nyampe 1 cm di belakang gusi. Coba al la li lu al il ul. Nah, jadi lam ini biasanya kita orang-orang Indonesia ini biasanya bermasalahnya sering di dhad dengan lam. Lam biasanya terlalu tipis. La, fala, la. Ya, coba ikutin lagi. La bisa. Bismillah. Ala lahul khalq. Itu lam. Ini kemarin kita sampai di situ. Sekarang dari tepi lidah. Jadi di tepi lidah ada berapa makhraj? Ada berapa? 2 makhraj. Makhrajnya dhad sendiri dan lam sendiri dari tepi lidah. Dhad di mana Ustaz? Dhad di pinggir yang dibenturkan, pinggir kanan atau kiri. Lam di mana? Lam yang dibenturkan adalah bagian depannya, ya, sampai ujungnya. Tepi lidah depan hingga ujung tepi lidah depan dibenturkan dengan langit yang atas. Jadi bunyinya seperti ini, lam, bukan enggak, coba ikutin semuanya, nah, itu caranya antum nadrib, ya, melatih anak didik antum, santri-santri, murid-murid seperti itu. Kalau lamnya terlalu tipis, bisa bismillah, nah ini bismillah, nah, bismillah. Nah. Ayo, lahirun al-an. Sekarang kita masuk ke ini qaf, kemudian kaf, dan jim, shin, dan ya. Ya, di sini dikatakan al-ya'u ghairul maddiyah. Kemudian dhad, dan lam. Ini lam. Sekarang masukkan makhraj berikutnya. Al-Imam Ibnu Al-Jazari yaqul wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Wan nunu, dan adapun nun makhrajnya dari min tarafihi, dari taraf, hi kembali ke lisan, ujung lidah, tahtu ja'alu. Tahtu di bawahnya, ij'alu jadikan tempat benturannya di bawahnya, benturannya lam. Maksud di bawahnya, ya, di atasnya kalau kita. Jadi ini misalnya tempat benturannya lam di sini, maka geser dikit ke depan di langit-langit atasnya. Ujung lidah ini, ujung lidah. Insya Allah semuanya bisa baca kalau nun nih, gampang banget. Nah, ni, nu, an, in, un. Nah, nun yang perlu kita perhatikan, nun punya 2 makhraj. Nun punya 2 makhraj. Makhraj yang pertama adalah makhraj asalnya. Ini makhraj asalnya dari mana? Dari ujung mana? Ujung lidah. Makhraj yang kedua disebut dengan makhraj al-mukammil.
lil makhrajil asli. Makhraj penyempurna makhraj asalnya. Di mana? Khayshum. Dari rongga hidung. Dia ada dua makhrajnya nun. Pertama di ujung lidah, dan yang kedua yang menyempurnakan adalah di khayshum. Kalau kita pegang, tekan hidung kita, maka seakan-akan ada udara di situ. Ketika kita mau melafadzkan nun, coba ya, ada udara yang tertahan dengan itu nun. Nah, kalau nggak bisa nun itu nggak keluar dari nun itu, pasti keluar. Makanya ada dua makhraj daripada nun. Itu deh. Ya Allah, sekarang kita beralih ke makhraj berikutnya. Jadi nun punya makhraj sendiri. Nun punya makhraj sendiri. Dan yang kemudian yang kedua ini makhrajnya huruf ra. Di mana makhrajnya huruf ra? Imam Jazari mengatakan an-nun min tarafihi tahtu ja'alu war-ra yudanihi bi dhahrin adkhalu. War-ra, antum bawa nazam, ada bawa nazam Jazari enggak? Nah, ada yang punya buku ini? Nah, nggak ada. Insyaallah, berarti harus saya kasih hadiah nanti bulan depan. Nah, murojaah nanti minggu depan saya kasih soal, dapat hadiah. Baik, ra dari mana? Dari ujung lidah juga. Wan nunu warra yudanihi, dan ra yudanihi ay yuqaribuhu, mendekati benturan nun, ya. Tapi bedanya li dhahrin adkhalu, dari ujung lidah tapi masuk ke punggung lidahnya sedikit di sini, di bawah sedikit. Ya, ini lidah, ini ujung lidah agak masuk punggung lidah sedikit. Coba ro ru ri ar ur ir. Nah, ra ini bisa disifati dengan tafkhim, tebal, bisa disifati dengan tarqiq, tipis. Kapan dia dibaca tebal, kapan dia dibaca dengan tipis, nanti ada hukumnya, atau kita masuk nanti di ahkamur ra, ada di nazam Jazariyah. Ini ra. Coba ikutin lagi. Ar ur ir. Ra ini punya sifat namanya takrir. Apa itu takrir? Irti'adul lisan, bergetarnya lidah. Ayo. Anda kuis. Nah, mumtaz. Itu ra. Ya. Sekarang kita masuk ke makhraj berikutnya. Warra yudanihi bi dhahril adkhalu. Sekarang wa ta wa dal wa ta minhu wa min ulyas sanaya. Wa ta wa dal wa ta minhu wa min ulyas sanaya. Ini enggak bisa nih. Bisa ya dibaca ya? Wa ta wa dal wa ta minhu wa min ulyas sanaya. Sudah sampai situ. Apa makna daripada penggalan bait ini? Dari nazam Muqaddimah Jazariyah ada 3 huruf di sini. Pertama ta, kedua dal, ketiga ta. Di mana 3 huruf ini keluar? Minhu, darinya, nya kembali ke taraf. Kan sebelumnya mengatakan tarafihi. Dari ujung lidah, di mana tempat benturannya? Wa min ulyas sanaya, dan dari ulya itu artinya tinggi. As-sanaya itu artinya 2 gigi seri.
gigi seri atas. Nah, gigi seri atas. Di bagian mananya? Apakah di ujungnya? Apakah di gusinya? Yang dimaksud oleh Imam Jazari adalah di gusi gigi seri atas. Coba deketin ujung lidah dengan gusi. Ya, to, coba. To. Ada yang delay ternyata. Nah. To. Ti. Tu. Alpo. Ipo. Upo. Nah, antum bisa rasakan kan gimana ujung lidah di gusi gigi seri atas atau tempat tumbuhnya. Ada yang membahasakan usul thanaya ulia. Usul thanaya ulia artinya tempat tumbuhnya dua gigi seri atas. Nah, di usulnya. Usul thanaya al-ulia. Kemudian juga sama dal. Coba da. Di. Du. Ad. Id. Ud. Kemudian masih sama juga satu makhraj ta. Ti. Tu. At. It. Ut. Nah, bedanya po dengan ta hanya ditebal dan tipis dan beberapa sifat lain. Jadi po huruf tebal tidak punya hamas, dal ta punya hamas. Jadi po nggak ada hamas. Misalnya fa idza ja'atit tammatul kubra. Yang di mana? Ja'atit to. Jangan to. Po. Coba ikutin. Po. Ta. Nah, itu juga dal. Kalau kalian kasih hamas, antum kasih hamas, maka dia akan menjadi dalnya, bukan dalnya Arab, tapi dalnya Jawa. Ta. Nah, dalnya Jawa, di mana tempat makhrajnya dalnya Jawa? Agak bukan di gigi seri, bukan di gusi gigi seri atas, tapi agak ke belakang. Jadi kalau ada murid antum yang membaca dal dengan dal Jawa, berarti makhrajnya salah. Bukan di situ tempat benturannya ujung lidah, tapi di gusi gigi seri. Da. Nah. Baik, berikutnya masuk ke as-safir. Qala al-imam was-safiru mustakin minhu wa min fawqis thanaya sufla. Was-safiru, dan safir itu huruf safir ada berapa? Ada 3. Imam Jazari di sifat huruf mengatakan safiruha shadun wa zayun sinu. Nah, safir itu dari mana? Minhu. Hu masih kembali ke taraf, ujung lidah. Afwan. Was-safiru mustaqim minhu, ya. Dari ujung lidah, di mana tempatnya dibenturkan atau diposisikan? Wa min fawqis thanaya sufla. Jadi posisi ujung lidah ini diposisikan di atas gigi seri bawah, gigi seri bagian bawah. Thanaya itu gigi seri, as-sufla bagian bawah. Kalau tadi ulia, sekarang sufla. Nah, keluar shad, zai dan sin. Jadi di mana posisinya ujung lidah? Di gigi seri bagian bawah, bisa di atas atau di belakangnya sedikit. Di belakangnya dua gigi seri atas, dua gigi seri bawah. Coba so. Yes. Sambil rasakan ujung lidahnya di mana. So. Si. Su. As. Is. Us. Nah, kemudian zai, za. Baik, ikutin lagi. Z. Coba. Za. Zi. Zu. Az.
Iz. Uz. Nah, zai ini kalau di Sunda dibaca jim. Idza juljilatil. Gimana itu? Maknanya juljilatil. Zai jadi jim. Nah, ini zai. Coba ikutin lagi. Az. Iz. Uz. Nah, kemudian yang terakhir di makhraj yang sama, ujung lidah dan berposisi bertempat di atas gigi jari bagian bawah adalah sin. Coba sa, si, su, as, is, us. Nah, semuanya bisa, masya Allah. Allahumma barik. Wadha'u wadzalu wathalil ulya min tarafayhima. Wadha'u wadzalu wathalil ulya min tarafayhima. Coba sini. Dha, zal, sa, 3 huruf ini keluar dari makhraj yang sama. Dari mana? Tarafayhima, ujung keduanya. Ujung keduanya. Maksud daripada ujung keduanya, ujung lidah dan ujung gigi jari atas. Kalau tadi kan gusi gigi jari atas, sekarang ujung, ya. Biasanya Ustaz kita coba gigit ujung lidahnya, ya. Bukan kemudian digigit ini enggak, ditempelkan di bawah gigi jari atas, ya. Coba sekarang dimulai dari dha. Dha, dha, li, vu, al, il, zal juga sama dari ujung lidah dan ujung gigi jari atas. Za, zi, zu, az, iz, uz. Begitu juga dengan sa, fi, su, as, is, us. Nah, wadha'u wadzalu wathalil ulya min tarafayhima, ay tegasnya taraful lisan, ujung lidah, wa taraf thanaya ulya, dan ujung gigi jari atas. Inilah 10 makhraj lisan. Makhrajnya qaf, makhrajnya kaf, makhrajnya jim shin ya, makhrajnya dhad, makhrajnya lam, makhrajnya nun, makhrajnya ra, makhrajnya ta dan ta, makhrajnya shad zai sin, dan terakhir makhrajnya dha, zal dan sa. Fahimna? Fahimna? Ya, maksudnya pemahaman antum sama dengan pemahaman saya. Fahimna barang. Kalau fahim tuh ya mungkin pemahaman antum. Ya enggak. Fahimna? Nah, Syekh Ahmad, Syekh Habib Akram Al-Bukhari sering mengatakan fahimna. Ya, kita paham bareng. Nah, kalau fahim tuh mungkin paham. Ya. Paham atau pemahamannya nggak sama. Nah, tapi fahimna bareng.